Ya, selamat malam Takarada Putra. Silakan buka kamera. Silakan buka kamera saudaraku. Selamat malam. Ya, silakan buka kamera dulu saudaraku. Udah Biar dibuka ini. Yang di bawah itu ada tanda apa? Tulisan save ya, dibuka. Wah, dari India ini ya, kayak itu siapa namanya? Sutradara film Kucu-Kucu Hotahe itu. Nah, kita udah bermacam bangsa di sini ya. Iya, betul. Saya tidak mau menghujat siapa-siapa, saya cuma bertanya saja. Ya, memang tak Kalau boleh visi menghujat, Bang. agama, Tapi bentar, saya panggil apa ini? Bapak, Abang? abang aja. Biar Oh, lebih mudah Abang. kan. Iya, silakan Bang Saya Taka. ini pengen tahu, kalau dalam konsep agama, beberapa agama yang saya tahu, itu surga itu adanya nanti. Artinya setelah habis manusia ini selesai, kiamat hari, baru ada penghisapan, baru nanti adanya dihisap amal perbuatannya manusia, yang jahat, yang banyak dosanya masuk neraka, yang masuk surga, yang banyak pahalanya, yang banyak amal perbuatan baiknya. Nah, tapi dari visi dari versi Kristiani, saya dengar Mbak Mika bilang itu surga sudah ada saat ini. Nah, kita mati langsung masuk surga, Bapak di surga, Ibu di surga. Nah, berarti saat ini surga udah ada. Nah, itu saya mau nanya, surga itu di mana kalau saat ini ada? Boleh nggak kita ke sana kalau memang udah ada surga itu sekarang ini? Begitu, Mbak. Karena kita udah Iya. sampai ke bulan, Mari, ke Bang. Mars, Ikut masuk surganya Tuhan Yesus, pasti. nggak ketemu. Kalau di agama lain mati dulu baru surga gitu ya. Nah, berarti kan surganya belum ada. Tapi kalau dari versi Mbak Mika, nah itu udah ada surga itu sekarang ini. Nah, saya mau tanya, surga yang versi Mbak Mika itu di mana di dunia ini, di alam semesta ini? Mereka kan luas ini, ada sekian ribu galaksi. Udah ada, kita udah mencapai ke sana pengetahuan, tapi kok belum menemukan surga yang ada sekarang ini? Begitu loh, Mbak. Tolong dijelaskan data-data gimana kira datanya yang ada di Bible atau di kitab sucinya. Bang Taka, surga itu sudah ada dari dulu, Bang. Bukan nanti. Iya, itu saya tanya di mana, adanya di mana gitu loh. Kan kita ada fair nih kan, ada alam semesta. Orang udah ke bulan, orang udah ke planet Mars. Tapi orang kok udah ketemu nabrak surga gitu. Jadi apa surga itu kayak dunianya orang bunian, artinya yang kesat mata gitu. Itu kalau nanti jelas, nanti kan kalau udah kiamat baru ada surga neraka. Tapi kalau sekarang dibilang surga sudah ada, kita mati masuk surga, itu di mana surganya gitu. Iya. Apakah bisa ini kan divisualkan surga tuh di situ, di galaksi yang mana gitu Mbak Mikana. Jadi biar kita tahu nih, wah, kita enak nih kalau kita umat Kristiani kita masuk surga jelas ada surganya gitu. Kalau yang lain belum ada surganya. Kayak agama Buddha pun dia belum ada surga, baru hanya ada waktu bakal dijanjikan masuk surga. Tapi kalau sini kan enggak. Tadi yang katakan semua umat Yesus yang meninggal, yang mati udah dijamin langsung langsung ke Firdaus, Bang. Berarti kan kalau saya orang tua saya udah meninggal nih, saya yang orang Kristiani, berarti orang tua saya kan di surga sekarang ini kan? Iya, di surga. Dia. Di surga, iya. Nah, surga itu di mana kira-kira di alam semesta ini? Terteranya itu loh surga yang di alam Kristiani itu. Itu yang saya mau tanya. Iya. Jadi gini Bang Taka, Tuhan Yesus itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi dia datang ke dunia 2000 tahun yang lalu untuk membawa kita ke surga. Itulah kenapa orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus itu memang pasti sudah surga tempatnya. Jadi kita itu sudah bisa merasakan surga sebelum kita sampai di sana. Sebab apa? Tuhan Yesus telah memberikan surga kepada kita. Kita adalah ahli warisnya. Tuhan Yesus itu memberi kepastian, bukan mudah-mudahan. Makanya kalau kami dipanggil Tuhan Yesus langsung ke Firdaus, Bang. Itu taman surga. Memang itu belum surga yang sesungguhnya. Surga yang sesungguhnya nanti di hari kiamat Tuhan akan berikan kepada kita. Tapi setidaknya kalau kita mati, kita langsung ke surga, Bang. Bukan ke Hades. Hades itu
adalah alam maut. Itu juga sudah neraka, tapi belum neraka yang sesungguhnya. Neraka yang sesungguhnya itu nanti di hari zaman, apabila Tuhan Yesus datang kembali, dia akan membangkitkan semua orang yang sudah mati, orang yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus selama dia hidup, dibangkitkan untuk dimasukkan ke Yerusalem baru. Bahwa kita akan dibangkitkan bercahaya. Maaf, berarti di Bible tidak ada yang mengatakan keterangannya surga itu ada di mana gitu, sekarang ini nggak ada ya? Jelaskan. Saya kan nggak ahli kitab nih, saya nggak tahu Bible ya ceritanya gimana. Saya mau tahu datanya ada nggak? Saya di Bible mengatakan surga itu udah ada di sini, disediakan oleh Tuhan Yesus, misalnya begitu, Mbak. Iya, kerajaan surga itu milik Tuhan Yesus. Dan kita akan ke sana setelah kita dijemput Tuhan Yesus. Memang di hari zaman akan dijemput. Tapi kalau kita mati kan, Bang, roh kita kan masih tetap hidup, Bang. Iya. Roh kita tetap hidup. Nah, roh kita ini kemana? Apakah ke surga atau ke neraka? Itu Hades. Nah, kalau Kristen, Bang, kalau mati, roh dan jiwanya langsung ke Firdaus, ke taman surga. Bukan ke Hades, bukan ke alam maut. Nah, taman surga ini, Bang, itu tempat penanti sementara. Di situ kita akan berkumpul. Di situ kita akan berkumpul di taman surga, ya. Di situ pun kita sudah bahagia. Nanti tubuh kita yang kembali menjadi debu tanah, ketika nanti di hari zaman dibangkitkan, kita akan menyatu lagi dengan roh kita yang ada di Firdaus, lalu kita dimasukkan ke surga, yaitu Yerusalem baru. Nah, itu disitulah kita selamanya. Sama ceritanya, ya. Oh, nggak sama, Bang. Karena gini, kalau nggak sama. Karena gini. Ada alam barzah, ada alam surga Firdaus, itu aja bedanya. Nanti dikumpulkan, nanti pada hari kiamat dikembalikan lagi. Iya, tapi karena lagi baru dihisap, gitu ya. Enggak ada dihisap-hisap, Bang. Beda prolognya aja berarti ya. Enggak sama, karena di surganya Tuhan Yesus itu enggak ada kawin-mawin. Enggak ada. Nanti, ya. Iya, enggak ada kawin-mawin, Iya, kalau di surganya Tuhan Yesus enggak ada disediakan istri, ya enggak ada disediakan 100 istri untuk diituin sama suami-suami, enggak ada. Ya. Jadi kira-kira kalau kita ke surga tuh kita kan punya ambisi pengen masuk surga ini ya. Kita kan pengen hidup bahagia di surga. Kira-kira bahagia bagaimana kita dapatkan di surga? Kalau hal seperti itu tidak kita temukan di surga. Iya, ya apalah surga cuma buat makan doang atau untuk tidur enak gitu, Bang. Jadi kan hidupnya hampa lah kalau nggak ada hal seperti itu. Mungkin Mbak karena belum nikah ya. Begini saja, Bang Taka, ya. Saya kata sama Bang Taka, di surga itu bukan sekedar makan, Bang. Yang jelas supaya kita ini yang percaya kepada Tuhan Yesus itu, kita sudah diberikan keselamatan kekal. Sehingga orang Kristen kalau melakukan kebaikan, Bang, bukan lagi supaya masuk surga, tapi karena surga sudah diberikan sama kita. Nah, di akhir zaman, Tuhan Yesus akan datang menjemput kita. Di mana di surga itu tidak ada kawin mawin, tidak ada disediakan 100 istri untuk buat laki-laki untuk begituan, tidak ada ya. Tapi kita akan hidup bahagia seperti malaikat di surga, di mana di Wahyu 21 ayat 1 sampai 7 itu di situ dituliskan bahwa kita tidak akan mengalami maut, tidak akan mengalami penderitaan, tidak akan mengalami tangis, tidak akan mengalami kesengsaraan, ya, tidak ada lagi di sana. Tidak ada pergabungan, tidak ada kesengsaraan. Di sana sempurna hidup bahagia bersama dengan Tuhan Yesus, hidup seperti malaikat di surga, kudus dan bercahaya. Itulah kita nanti di surga, Bang. Nah, tapi kami ini udah pasti dong. Karena Tuhan menyatakan gini di Yohanes. Saya punya teman juga, punya orang juga orang dari itu utara dan juga Kristiani. Dan pada waktu dia berkata begini, "Hei kawan, kau ini tidak mau minum, tidak mau begini, tidak mau begini. Pengen masuk surga, kau udah pasti yakin itu surga itu ada," katanya. Kenapa? Nanti kalau kau mati, ternyata surga itu nggak ada, kamu nggak pernah macam-macam, kamu rugi, saudaraku, katanya, gitu loh, Mbak. Jadi saya bilang, lah, emang di Kristen nggak dijelaskan surga? Iya, tapi surga itu kan baru abstrak, katanya. Ya, baru hanya hayalan manusia ya, yang tidak ada orang itu yang tidak baca Alkitab itu, Bang. Dia tidak baca Alkitab, dia tidak mengenal siapa Tuhan Yesus. Jadi gini, Bang, surga yang diberikan Tuhan Yesus itu bukan nanti-nanti, bukan sekedar janji-janji. Karena sudah terbukti ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, dia memberikan darahnya di atas kayu salib. Tuhan Yesus berfirman, tetelestai, artinya hutang dosa kita sudah dibayar lunas dengan darahnya yang kudus. Karena tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga tanpa darah Kristus. Makanya waktu Tuhan Yesus mati, Bang, di atas kayu salib, dia turun ke alam maut. Di alam maut dia ngapain?
di alam maut kan manusia-manusia yang telah mati dahulu, yang berkumpul rohnya di alam maut, Tuhan Yesus bebaskan, Tuhan Yesus ampuni, sehingga ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit, Bang. Matius 27 ayat 50 sampai 53, di situ firman Tuhan tertulis. Semua orang Kristiani yang percaya Yesus berarti masuk surga. Iya, dengar dulu Bang ini. Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50 sampai 53 ya. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan sesudah dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Nah, ini buktinya bahwa Tuhan itu Maha Pengampun dan sudah terbukti memberikan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Sebab manusia-manusia di zaman dahulu itu ketika mereka percaya Mesias yang dijanjikan, mereka juga selamat, Bang. Nah, di situ mereka dibangkitkan sama Tuhan Yesus, sehingga mereka ada di kota kudus, yaitu surga, Taman Firdaus. Nah, berarti itu buktinya. Semua yang percaya Yesus. Iya, semua yang percaya Tuhan Yesus. Jahat di dunia, biar dia pendosa, walaupun dia tidak pernah berbuat baik, tapi dia percaya Yesus, masuk surga. Bang, saya mau tanya, Bang, sama kamu, Bang. Ada nggak manusia yang tidak berdosa, Bang? Nggak ada. Semua berdosa. Cuman kalau sudah semua berdosa, bagaimana caranya kau bisa masuk surga, Bang? Semua sudah berdosa, Bang. Sedangkan kalau untuk masuk ke surga itu harus suci, Bang, harus kudus, Bang. Nah, itu poinnya. Kalau saya baca di Al-Quran, semua umat Muhammad itu nantinya akan masuk surga. Tapi bagi mereka yang lulus tes, artinya yang timbangannya bagus. Kalau bagi yang masih banyak dosanya, dicuci, dihapuskan dulu di neraka. Tapi endingnya semua yang percaya Muhammad, semua yang percaya kitab suci Al-Quran akan masuk surga di akhir nantinya, gitu loh. Setelah dicuci dosanya di neraka. Tapi kalau di Injil, kalau di Bible, bentar dulu, Bang. Bagaimana bisa? Bentar dulu, Bang. Bagaimana bisa neraka mencuci dosa? Karena dia dibakar, disiksa, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya jahat atau yang dosa di dunia di neraka. Jadi neraka itu kan kekal, Bang. Neraka itu kekal. Bagaimana mungkin neraka, bagaimana mungkin api bisa menyucikan manusia sehingga dia bisa masuk surga, Bang? Harusnya dia sudah hangus terbakar di sana, binasa, Bang. Karena neraka itu kekal. Mana bisa dia? Mana bisa, Bang? Mana bisa? Bentar dulu, Bang. Bentar dulu, Bang. Mana bisa api neraka membersihkan, menyucikan manusia berdosa? Analoginya, bagaimana mungkin lumpur bisa membersihkan baju yang kotor? Bagaimana bisa lumpur, air kotor, membersihkan baju yang kotor? Tetap kotor lah, Bang. Bagaimana mungkin api neraka bisa membersihkan dosa? Ya tetap berdosa. Ini bukan fisiknya yang disucikan, tapi rohnya. Jadi dia menderita dengan disucikan, dengan disiksa sesuai dengan perbuatannya. Kalau dia suka melacur, itunya dibakar. Kalau dia suka menghina, dia akan dibakar dengan besi yang sudah dilumurkan itu loh. Nah, jadi sesuai dengan amal dosa-dosanya itu di dunia. Ada macam-macam dosa ya. Begini saja, Bang. Mohon maaf, Bang ya. Neraka itu kekal. Sekali orang masuk di sana nggak bisa keluar lagi, Bang. Itu kekal, nggak bisa keluar lagi. Iya, makanya kita saling menghargai. Iya, karena gini, Bang. Karena apa? Kenapa makanya, Bang, bentar dulu. Makanya ada akhir zaman. Kenapa nanti dihakimi? Karena Tuhan Yesus memberikan waktu kepada kita untuk bertobat, untuk datang kepadanya. Kalau sudah datang Tuhan Yesus untuk menjemput umatnya dan sebagai hakim adil, pintu sudah tertutup. Ini kan sudah diberikan waktu. Makanya ada firman Tuhan, pada hari ini jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jika kamu mendengar Injil, jangan keraskan hatimu, percayalah kepadanya. Itu firman Tuhan, bukan kata saya. Nah, ketika Injil sudah diberitakan kepada semua bangsa, semua sudah mendengar bahwa Tuhan itu sang juru selamat. Dia telah menyucikan kita dengan darahnya yang kudus di atas kayu salib. Sehingga ketika dia datang sebagai hakim adil, kalau kita sudah dihakimi, dimasukkan ke neraka, jangan salahkan Tuhan Yesus.
Karena kamu sudah mendengar Injil, gitu. Sebab begini, Berarti neraka itu nggak semua Kristen itu masuk surga berarti ya. Nanti ada juga yang neraka. Bang, Kristen Karena itu kan bukan artinya kan, bukan neraka, untuk semua surga. bangsa, Bang. Dengar dulu, Bang. Iskatnya Bang ini nggak paham. Tuhan Yesus itu darahnya itu untuk semua bangsa, Bang. Untuk semua bangsa, untuk semua umat manusia. Nah, yang percaya kepadanya, yang taat dan setia kepadanya, dia diberikan keselamatan kekal, hidup yang kekal, ya surga lah tempatnya, bukan neraka. Nah, kalau orang yang nggak percaya, Bang, Wahyu 21 ayat 8 tertulis, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang penakut, orang-orang yang melakukan kejahatan, dia akan dilemparkan ke dalam lautan api, itu neraka. Disitulah selamanya, siang malam disisa, nggak akan bisa keluar. Nah, tetapi orang-orang yang percaya terus menyatakan, ya Wahyu 21 ayat 6-7, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Barang siapa menang, artinya barang siapa yang percaya, yang setia kepadanya, itu harus berikan mata air kehidupan, itu surga. Akulah Allahmu dan engkaulah anakku. Jadi itulah akhir season dari semua ini, Bang. Yaitu dengan kita percaya kepada Tuhan Yesus dan setia kepadanya, maka surgalah tempat kita. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang menolak, orang-orang yang berbuat jahat, mereka tetap di neraka selama-lamanya. Seperti itu, Bang. Karena neraka itu kekal. Sekali orang masuk ke sana, nggak bisa keluar lagi, ya. Oke, saya rasa itu dulu, Bang. Makasih, Bang. Oke. Makasih banyak. Terima kasih. Ya, Tuhan Kristus mengasihimu. Ya, tepuk tangan buat Bang Taka yang cakap dan manis.